Okay, hello. Okay, hello. Good afternoon, everybody. It's nice to meet you again. Okay. Mungkin karena sudah hampir semua masuk, kita bisa mulai dulu ya. Okay, congratulations for passing your last pre-test. Ya, tadi sudah melewati pre-test reading semuanya ya. Okay. So our agenda today is to discuss about reading pre-test as usual, yeah. But before that, maybe I want one of you please lead the prayer. Coba salah satu pimpin doa sebelum kita mulai ya. In English, ya. Okay. Anyone? Let's pray together. Thank you, Patty, for leading the prayer. Yeah. Okay. Little correction tadi, untuk memulai berdoa ya, kita bisa mengucap before we start ya, or commence ya. Ya, sinonim dari start adalah commence ya. Barangkali ini jadi salah satu soal di TOEFL nanti kalau ada pertanyaan apa namanya, sinonim dari start itu apa? Commence ya. Atau mungkin barangkali teman-teman ada yang pernah jadi MC ya, MC bahasa Inggris ya. Kalau pernah mendengar, MC biasa selalu bilang before we commence our agenda, list all the participants ya. Contohnya seperti itu. Oke, so hari ini kita akan bahas tentang reading comprehension section ya. Di sini saya akan menerangkan dahulu tentang overview ya. Setelah itu kita langsung bahas ke soal. Ya. Oke. Coba saya share screen. Oh ya, yang pertemuan minggu lalu sudah saya upload di YouTube ya. Bagi yang mungkin minggu lalu ada yang tertinggal pembahasannya, bisa dicek ke YouTube saya. Oke. Ya, apakah sudah bisa terlihat screen-nya? Okay. Yeah. So, how's your reading pre-test? Do you enjoy? No. Why? Baca, Miss. Oh, banyak baca ya. Iya. Reading sangat banyak sekali bacaan ya. Satu bacaan bisa ya. Satu bacaan bisa sampai 12 pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas tipsnya ya, bagaimana caranya agar kita bisa ya mengatasi bacaan yang sangat banyak tersebut. Oke. Amin, ada yang mau disampaikan? Sementara belum, Miss. Oke. Patty, Gimana, Miss? ada yang mau disampaikan? Itu kalau reading itu soalnya harus memahami banget dari bacaannya itu, soalnya jadinya gak pada Itu ya. Harus soalnya konsen. kan kalau nggak teliti kan kita bingung sendiri jawab soalnya, Mas. Oh, iya ya. Oke. Ya, thank you for your opinion, guys. Ya, coba kita telisik ya satu persatu. Let's analyze it. Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama dulu kita akan membahas tentang overview. Nah, as usual ya, sebelum kalian memulai tes, ya baiknya ya kalian harus mengerti dulu ya. You have to understand ya the direction in each section. Nah, contohnya kalau di reading comprehension ya,
Directionnya itu seperti ini. In this section, you will read several passages. Each one is followed by a number of questions about it. You are to choose one best answer, A, B, C, or D, to each question. Then, on your answer sheet, find the number of questions and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Nah, kira-kira seperti itu. Ya intinya kita disuruh memilih ya jawaban A, B, C, D mana yang paling tepat, seperti itu. Nah, ini sama seperti tips yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang structure, untuk listening ya kita juga harus cope with the direction. Oke. Kalau sudah tahu tentang directionnya, nah kalian nanti kan bisa langsung lanjut untuk mengerjakan soalnya, sehingga tidak terlalu banyak waktu yang terbuang gitu ya. Oke. Nah, ini tentang overview-nya. Reading comprehension is third section in TOEFL ya. Nah, di reading ini pertanyaannya berjumlah 50 ya. You have 55 minutes ya to complete 50 questions. Ya, waktu kalian 55 menit ya untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Memang kalau dari segi waktu kita bisa lihat berarti mungkin kira-kira satu pertanyaan bisa 1 menit ya. Bisa 1 menit dikerjakan. Memang masih ada sisa 5 menit gitu ya. Tetapi ya memang karakter di reading comprehension itu banyak teks ya, sehingga kita harus jeli. Oke. Second point, in this part you will be given reading passages and you will be asked 2 types of questions about the reading passages. Nah, ada 2 tipe ya, 2 tipe pertanyaan di reading. Yang pertama, reading comprehension ya. Ini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan informasi di paragraf ya, di teks ya. Pertanyaannya itu meliputi apa saja ya? The questions include main idea questions ya, terkait ide utama dari bacaan dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah vocab ya, atau kosakata. Nah, di sini kalian harus banyak membaca, banyak berlatih, sehingga kalau menemukan vocabs yang baru ya, teman-teman bisa itu sediakan 1 buku lah ya, atau buku kecil dimana di situ bisa kalian catat. Kalau menemukan vocabulary yang baru ya, kalian catat lalu cari artinya ya, agar kalian paham. Setelah itu coba cari sinonimnya, antonimnya, nah sehingga kosakata kalian bertambah, seperti itu. Itu kira-kira tipsnya ya, agar kalian bisa menambah vocabulary. Oke. Nah, biasanya di pertanyaan vocab ini kalian ditanya untuk mendeskripsikan artinya ya dengan sinonim ya. Kalian ditanya tentang sinonimnya. Oke. The reading comprehension section consists of 5 reading passage ya. Ada 5 bacaan ya, dan masing-masing itu memiliki beberapa pertanyaan ya. The topic ya, topiknya itu bervariasi. Nah, tetapi seringnya adalah tentang American history, literature, art, architect ya, geologi, geografi, dan astronomi. Pokoknya tentang sejarah ya, atau literatur Amerika. Seperti itu. Oke, nah mungkin kalau dalam bacaan-bacaan seperti ini akan banyak vocab yang berhubungan tentang sejarah ya. Misalnya tentang sejarah itu bahasa Inggrisnya apa sih? History. Apa yang berhubungan dengan sejarah? Mungkin kata kuno bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya kuno? Masih ingat? Sepertinya minggu lalu ya kita bahas ya. Tapi lupa mis. Iya. Kuno apa? Ancient. Ya, ingat-ingat ya. Old, kalau old itu kan kita masih familiar ya kalau old ya. Oke, kalau ancient, nah ancient itu kata artinya kuno ya, dan bisa kalian catat ya untuk menambah vocab kalian. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya overview untuk reading 50 pertanyaan dengan waktu 55 menit ya. Jenis pertanyaannya ada reading comprehension dan vocabulary. Topiknya American history, literature, art, dan sebagainya. Oke.
Kemudian strateginya apa sih ya? Oke, yang pertama adalah be familiar with the directions, seperti biasa ya. Oke, you should be completely familiar with the directions before the day of the test ya. Oke, nomor 2 ya, second, do not spend too much ya on reading the passages ya. Nah, kalau kayak gini gimana menyiasatinya ya? Pertama adalah kalian baca dulu pertanyaannya ya. Move directly to the questions. Then skim the reading passage. Nah, untuk menghemat waktu, ya misalnya satu paragraf ya, itu ada 5 pertanyaan misalnya. Nah, kalian baca dulu pertanyaannya. Nah, nomor 1 pertanyaannya tentang ini. Nomor 2, 3, 4, 5, sehingga kalian paling tidak bisa mengingat-ingat ya apa yang harus kalian cari. Nah, kalau tipsnya misalnya gini, nomor 1 ya, keywordnya apa di pertanyaan itu. Misalnya keywordnya ada kata bird. Nah, langsung kalian scanning ya, untuk mencari jawaban paling cepat, scanning ya. Nah, misalnya cari kata kuncinya bird, di bacaan ada kata bird di mana. Nah, jawabannya itu tidak jauh-jauh dari situ, biasanya satu kalimat ya. Nah, caranya seperti itu. Baca pertanyaannya dulu, baru ke teksnya, seperti itu. Nah, skim ya, teknik skimming ya. Jadi untuk mengetahui jawabannya tuh bisa pakai teknik scanning dan skimming. Kalau scanning kita akan mencari langsung ya, mencari dengan cepat. Kalau skimming kita membaca secara cepat ya, dengan cara mengetahui ide-ide pokok dari setiap paragraf gitu. Nah, intinya itu, baca pertanyaan baru teksnya gitu ya. Itu nomor 2. Oke, third ya, do not worry if a reading passage is on a topic that you are unfamiliar with ya. Oke, jangan khawatir kalau kalian tidak tahu artinya ya, it doesn't matter ya. Yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kalian bisa menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu jawabannya pasti ada di bacaan. Nah, caranya seperti tadi ya, cari keywordnya. Keyword di pertanyaan itu apa, lalu kalian cocokkan dengan teksnya gitu ya. Nah, kalian tidak harus tahu tentang artinya ya, keseluruhan arti misal dari bacaan itu not really important ya untuk at time of test ya. Oke. Tapi kalau berhubungan dengan vocabs, nah kalian harus tahu. Paling tidak ya, kalian harus tahu artinya dulu. Kalau kalian tahu arti dari suatu vocabs ya, nah itu akan lebih mudah untuk kalian memilih jawaban. Seperti itu. Nomor 4 ya, never leave any answer blank on your answer sheet. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong ya. Isi semuanya. Ya, there's no ya, ada penalti ya. Ada penalti sehingga kalian harus mengisi semuanya. Oke, untuk time managementnya seperti apa? Gini, dari 50 pertanyaan kan ada 55 menit. Nah, kira-kira kalau dihitung seperti ini, 55 menit ada berapa detik? Nah, kira-kira kesimpulannya adalah satu pertanyaan itu kamu punya waktu 66 detik ya, atau 1 menit lebih sedikit ya. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk apa? Misalnya 12 detik pertama kalian gunakan untuk membaca pertanyaan. Selanjutnya adalah mencari jawaban di teks ya. Banyak waktu 1 menit itu cukup panjang ya. Nah, tapi kalau di tes TOEFL kan kita kan nggak mungkin set stopwatch gitu ya, nggak usah ya, ini perkiraan saja. Jadi kira-kira untuk satu pertanyaan itu punya waktu 1 menit lebih sedikit gitu. Nah, kalian kira-kira misalnya kalau untuk satu pertanyaan 1 menit, nah berarti kalau udah jalan setengah jam kalian harus bisa menjawab berapa pertanyaan ya. Misalnya berarti 30 pertanyaan sudah harus terjawab untuk setengah jam misalnya, seperti itu ya. Itu siasat waktu ya, time management. Oke. Nah, question type ya. Tipe-tipe pertanyaan di reading comprehension itu biasanya ada main idea ya. Main idea itu biasanya ada di kalimat pertama dalam paragraf. Misal kalian ditanya the main idea of first paragraph is ya, lihat kalimat pertama ya. Nah,
Kalimat pertama itu biasanya menunjukkan main idea-nya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa ditanya tentang supporting detail, atau kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini biasanya menyatakan menanyakan tentang pertanyaan, ya. Pertanyaan misalnya yang punya keyword, ya, misal tadi. Nanti kita bisa lihat di contoh pembahasan. Nomor 3, vocabs, ya, kosakata. 4, overall review. Nah, ini kesimpulan dari bacaan. Kira-kira pembaca dari situ kalian harus menyimpulkan, ini kira-kira membicarakan tentang apa. Nah, itu kalian bisa ambil dari setiap kalimat utama, ya, dalam setiap paragraf. Nah, itu pakai teknik skimming, ya. Kita harus bisa membaca cepat, ya, untuk tahu inti utamanya itu apa dari suatu paragraf. Oke. 5, question with pengecualian, ya, exception. Contoh pertanyaannya biasanya juga misal dari pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan isi dari bacaan tersebut adalah, misalnya seperti itu, ya. Oke, nomor 6, location. Location of information ini biasanya you have to show in which line is the answer. Nah, kalian harus menunjukkan jawabannya ada di line berapa, ya. Kan kalau di reading comprehension, itu kan ada tulisan line, ya, line 1, 2, line 10, line 15. Nah, kalian disuruh menunjukkan jawabannya ada di line berapa, gitu. Nah, reference, ya. Reference itu maksudnya bukan daftar pustaka, ini maksudnya adalah refer, ya. Refer to, ya, merujuk ke siapa. Nah, biasanya itu menggunakan kata ganti. Misal dalam teks itu dia menggunakan kata ganti he, she, it. Nah, kalian biasanya ditanya, nah, she itu she refers to. Nah, she itu menunjukkan siapa. Nah, untuk menjawab tentang reference, nah, kalian harus membaca kalimat sebelumnya. Nah, itu membicarakan tokoh siapa. Nah, seperti itu. Itu contoh soal reference. Oke. Ini tes yang tadi, ya. Alhamdulillah sudah kalian lewati, congratulations. Sekarang kita masuk ke reading comprehension section. But before that, is there any questions before we move to the next section? Sudah jelas? Halo, sudah jelas tadi tentang overview-nya? Ya. Oke. Ya, yang perlu diingat apa tadi? Dibaca dulu pertanyaannya, kemudian baru dicari. Ya. Oke. Ya, kita lanjut, ya. Ya, ini nomor 1. Nih contohnya. Which of the following is the main topic of the passage? Nah, ini contohnya untuk ketika ditanya main topic. Oke, kita lihat langsung ke kalimat pertama, ya. Kita lihat kalimat pertama. Oke. Kalimat pertamanya ini bilang apa sih? Nah, kalimat itu kan diawali dari kata pertama sampai titik, ya. Berarti kalimat pertamanya yang ini. Kita lihat di sini. Nah, sambil kalian baca, sambil kalian pahami isi bacanya, ya. The reasons for the extinction of a species, ya. Extinction itu apa? Kepunahan dari spesies, ya. And for the rapid rates of change, ya. Adanya perubahan in our environment, dalam lingkungan kita, are currently the focus of much scientific research. Nah, inti dari kalimat ini apa? Ya, kepunahan suatu spesies, ya, dan perubahan yang sangat cepat dalam lingkungan itu menjadi topik utama penelitian para saintis. Nah, intinya seperti itu. Nah, terus kalian diminta untuk mencari di sini dari A, B, C, D yang kira-kira match dengan pernyataan ini apa? Apakah assessment of the work of specialists concerned with ecology? Apakah di sini cocok dengan ini? Assessment? Nah, kan tidak hanya lingkungan, ya. Oke, A salah. B, a discussion of possible causes, ya, of extinction, ya, penyebab kepunahan, and of ways to make prediction about environmental change. Nah, ini kan ada dua hal yang di highlight di sini, ya. Oke.
extinction of species ya, dan perubahan lingkungan. Nah, di sini dia juga meng-highlight yang sama, causes of extinction. Reason sama cause sama ya, alasan kemudian penyebab. Oke, nah ini B cocok ini yang B. Ya, kita simpan dulu. Yang C gimana? The changing aspects of our environment. Ini bisa jadi betul, tetapi tidak lengkap. Ya, kan ada 2 poin yang di-highlight di sini. Ada kata N ini. Ya. Oke, berarti C kurang lengkap ya. Oke. D, coba D. Comparison of the extinction rates of different taxa. Apakah di sini ada kata taxa di sini? Nah, kalau tidak ada kata taxa, ya berarti yang D kita eliminate ya. Kalau C betul tetapi kurang lengkap ya. Karena yang di poin B itu lebih lengkap karena meng-highlight dua hal ya, tentang reasons ya for extinction of species and rapid rates of change in environment. Nah, ini sama ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, jelas ya? Oke, ingat tipsnya tadi? Pertama kalian lihat teks, jangan dibaca teksnya karena pasti waktu kalian cepat habis. Baca pertanyaannya dulu. Dia menanyakan tentang apa? Oh, main topik. Oke, main topik. Oke, main topik kuncinya apa? Lihat kalimat pertama dalam paragraf. Ya, kalimat pertanyaan apa ini tentang ini? Oke, kita cocokkan. Oh, ternyata ini tidak. Ini bisa tapi tidak lengkap. Ini nggak bisa. Oke, kalau ada yang sama-sama diisi di sini, ada yang sama-sama match di sini, kita pilih yang lebih lengkap ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, sehingga kita tidak perlu mengetahui seluruh isi bacaannya ya. Kita tidak perlu membaca seluruh paragrafnya. Yang penting kita tahu ya jawaban dari pertanyaan. Oke, nah kalau ada pertanyaan tentang overall review, nah kita lihat saja kalimat pertama di tiap paragraf. Ya, kita cari pokok utamanya tuh membicarakan tentang apa, lalu kita cocokkan seperti itu. Nah, scanning dan skimming ini sangat digunakan dalam reading comprehension. Oke, nomor 2. Nah, ini contoh soal tentang vocabs ya. Nih, biasanya ditanya tentang closest meaning ya. The word susceptibility in line 5 ya, line 5 memiliki arti yang paling dekat dengan ya. Susceptibility itu artinya apa? Ada yang tahu? Susceptible tentang kerentanan, kerawanan ya. Intinya seperti itu. Nah, kita lihat di line 5. Line 5 ini dia bilang kan an individual species susceptibility to extinction ya, kan kerawanan terhadap ya atau kerentanan terhadap kelangkaan ya. Oke, atau kepunahan. Nah, untuk kalian bisa tahu closest meaning ya, itu kalian juga harus mencocokkan juga dengan kalimat di sini. Ini kira-kira kata penggantinya yang paling tepat apa? Karena kan kadang satu kata itu kan banyak makna ya. Kayak method itu juga bisa berarti mode atau bisa berarti setting ya, seperti itu. Kalian harus juga ya, selain menjawab closest meaningnya, kalian juga harus mencocokkan kira-kira kalau kata tadi diganti di sini masih nyambung atau tidak dengan bacaannya gitu ya. Nah, ini kan an individual species susceptibility to extinction ya. Coba berhenti sampai di sini. Kita lihat di sini. The word susceptibility in line 5 is closest in meaning to, apakah insensitivity ya. Insensitivity kan ketidakpekaan, padahal tadi kan kerentanan. Kerentanan kan identik dengan kepekaan ya. Oke. Sehingga insensitivity salah. Nah, oke. Receptiveness, apakah tentang penerimaan? Coba kita lihat di jawaban selanjutnya. Apakah immunity, kekebalan? Tidak ya, kan tadi rentan ya, tidak kebal. Apakah vulnerability? Ya, vulnerable itu kan kerentanan, rentan ya.
vulnerable, mudah diserang, rentan, ya. Oke. Nah, ternyata kata yang paling dekat dengan susceptibility adalah D, vulnerability. Oke, kalau kita cocokkan di sini vulnerability cocok apa enggak ya? An individual species vulnerability to extinction, ya. Kan artinya mirip gitu, closest in meaning to susceptibility. Nah, tipsnya, at least guys, you have to know the meaning of this word, ya. Kamu harus tahu arti dari kata yang harus dicari sinonimnya itu. Nah, at least kalau kalian tahu artinya, akan lebih mudah untuk mencari sinonim. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 3. Nah, ini juga, ini kan pertanyaan tentang detail information, ya. Ini yang dimaksud tentang tadi supporting detail information. Nah, ini contohnya. An example of a taxon ini ya. Nah, taxon. Nah, coba berarti dari pertanyaan ini kata kuncinya apa? Taxon, ya. Coba kita cari taxon di sini. Mana yang di sini taxon? Nah, di sini kalian harus jeli. Kalian harus jeli untuk melihat kata taxon ini muncul di line berapa. Oke, kita cari. Nah, setelah kalian cari, ternyata kata taxon itu muncul di line 6 ke line 6 ya. Ya, taxon. Dalam kurung the biological group. Nah, ada biological group. Ini hyphen itu kayak artinya apa, terdiri dari apa gitu ya. Terdiri dari apa ini? Kingdom, ya, phylum, class, order, family, or genus. Ini tingkatan itu ya, takson ya. Oke. Nah, contoh dari takson itu apa aja sih? Nah, ini ada kingdom, phylum, class, order, family, or genus. Nah, kira-kira salah satu jawaban yang paling match di situ yang mana? Apakah phylum? Nah, di sini ada phylum nih, cocok ya. Apakah rate of environmental change? Tidak ada ya. Fossil? Tidak ada. Studies of extinction? Tidak ada. Oke, ternyata jawaban yang paling benar adalah phylum, karena di sini sangat jelas ya bahwa takson ya, dalam kurung sudah diberikan keterangan ada kingdom, phylum, class, ya, ordo. Ya, kalau bahasa Indonesianya ordo ya ini ya, dan sebagainya. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah phylum. Oke, jelas ya. Oke, sehingga tipsnya seperti tadi. Pertama, baca dulu pertanyaannya. Setelah baca pertanyaan, cari kata kuncinya. Kata kunci di dalam pertanyaan ini apa sih? Takson ya. Kita cari takson di sini. Kata takson ternyata muncul di sini. Oke, kita cek kalimat setelahnya itu apa definisinya. Lalu kita cocokkan. Nah, ini satu kata ini kata kunci ya. Biasanya jawabannya itu ada di sebelum atau sesudah kata itu. Nah, kebetulan kalau di contoh soal ini jawabannya ada di setelah kata takson ya. Oke, nah nanti bisa jadi ternyata jawabannya ada di kata sebelum kata takson. Nah, seperti itu. Nanti ada contohnya ya. Oke, nomor 3 jelas ya. Ya, di sini kan kita tidak perlu tahu artinya, yang penting kita tahu jawabannya. Oke, kita tahu jawabannya yang dimaksud yang apa gitu. Oke, nah tapi sambil latihan ya, sambil latihan, karena ini kan masih exercise ya, kalian boleh cari artinya ya, untuk menambah kosakata ya. Barangkali untuk di tes-tes selanjutnya itu kosakata yang kalian pelajari itu muncul gitu, sehingga akan lebih mudah untuk menjawab. Oke, lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 itu jenis pertanyaannya sama ya. Ya, di author ya, author compares ya, membandingkan ya mammals and birds too. Oke, kita cari keywordnya apa di sini ya, di author. Author kan ini maksudnya pengarangnya ya, compares mammals and birds. Nah, berarti kata kuncinya apa di sini? Kalau dari pertanyaan ini kata kuncinya apa? Mammals and birds. Ya, mammals and birds. Oke, lalu kita scanning lagi nih, kita scanning dari teksnya. Kata mammals itu muncul di line berapa? Nah, ini kan kita tidak perlu membaca semuanya, yang penting kita harus
scan ya, kata mammals tuh muncul di mana? Oh, ternyata muncul di line 11 ya, line 11 sama 12, line 11 nih, mammals and birds. Nah, di sini pertanyaannya apa? Author compares mammals and birds to. Oke, kita lihat. Nah, kita harus baca dari kalimatnya ya, full kalimat ya. Nih, fossil evidence shows that more mammals and birds become extinct than do mollusca ya, mollusca or insects. Oke, sehingga mammals and birds itu dibandingkan dengan apa? Nih, jelas sekali ya, mollusca ya, mollusks or insects ya. Oke, ternyata di sini jawabannya hanya satu di poin A, sehingga jawaban untuk nomor 4 adalah A. Oke, kira-kira tipsnya seperti itu. Jelas ya? Oke, lanjut nomor 5. It can be inferred ya from the passage that a significant event of the Cretaceous period was. Oke, sama seperti tadi, baca dulu questionnya, kemudian cari keywordnya apa? Of the Cretaceous period. Nah, ya, keywordnya Cretaceous. Kita cari di sini ya. Kata Cretaceous itu muncul di line berapa? Oh, ternyata muncul di line 11, 12, 13, 14. Oke, kita harus membaca satu kalimat ya, satu kalimat full dari kata Cretaceous kan berarti mulai dari studies ini ya. Oke, kita lihat. Studies of the extinction of the dinosaurs and other reptile during the Cretaceous period show that a changing environment affects different taxa. Oke. Nah, di sini kalian disuruh mencari ya, significant event dari Cretaceous period itu berhubungan tentang apa? Apakah the appearance of many taxa ya? Apakah the dramatic effect of dinosaur ya? Apakah extinction of birds atau extinction of dinosaur? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan appearance of many taxa, apakah itu berhubungan dengan appearance of many taxa? Nah, di sini kan dia melihat ya, no ya, show that a changing environment, nah, affects ya different taxa in different ways. Nah, yang affects itu apa? Changing environment ya. Oke, lebih spesifiknya dari changing environment, sehingga A salah ya. Kemudian kita lihat yang B, apakah dramatic effect of dinosaur? Nah, ini tidak ada membicarakan tentang dramatic effect of dinosaur ya di lingkungan, sehingga B salah. Apakah extinction of birds? Kita lihat dari kalimat awal di sini, studies of the extinction of dinosaur ya. Nih ada kata during the Cretaceous period. Nah, berarti selama Cretaceous period ya, yang extinct atau yang punah itu apa sih? Ya, dinosaur sama reptil. Nah, kebetulan di sini yang disebutkan bird sama dinosaur. Nah, yang cocok yang mana? Yang cocok ternyata ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah D, the extinction of dinosaurs. Ya, sehingga jawaban nomor 5 D. Oke, jelas ya? Iya, Miss. Ya, coba Dela sebutkan tadi tipsnya gimana untuk menjawab reading comprehension. Tipsnya yang pertama baca pertanyaan dulu, terus dicari keywordnya, baru ke bacaannya. Oke, ya gitu ya, 3 poin ya. Betul sekali, thank you Dela. Oke. Oke, jelas ya nomor 5 ya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya sama ya, ini ada tentang vocabs lagi. Oke, kita lanjut ke yang paling belakang, soal-soal yang paling belakang ya. Biasanya yang paling belakang itu tipe-tipenya lebih, vocabnya lebih susah. Ya, lebih dynamic ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, inilah contoh dari salah satu tipe ya bacaan di TOEFL, yaitu tentang histori Amerika gitu ya.
tentang history of America. Oke, ini untuk pertanyaan nomor 35 dan selanjutnya ya. Nah, oke, kalau dari tips ya kita kalau dari tips tadi tipsnya sama ya. Oke, sebelumnya kita coba ya sekarang untuk memperkaya vocabs ya, coba kita pelajari isi dari bacaan ini ya. Oke, coba saya pingin Anastasia, Eva, coba baca yang kalimat pertama. Anastasia, Eva. Ya, Miss. Ya, coba kalimat pertama ya dibaca ya. Yeah. The period of the American Revolution was a time of contrast in American fashion. Oke, thank you Anastasia. Ya, jadi period of American Revolution, periode revolusi Amerika ya, adalah saat ya Amerika memiliki model baju ya, fashion ya, yang sangat berbeda ya, kontras ya. Oke, kontras berarti has closest in meaning to difference ya. Oke. Nah, sambil kita belajar vocabs ya. Kemudian kalimat kedua, coba saya ingin Siti Aryani. Halo, Siti Aryani. Ya. Ya. Please read this second sentence. In urban centers, women enjoyed a wide range of Expressions. in the fashion available to them. Even though shortage might force a young lady to wear an outfit made from the bright red uniform of her British beau, bacanya beau. Beau ya. Oke, thank you. Thank you Siti Aryani. Ya, kita lanjut yang in urban centers ya. Urban itu apa? Perkotaan ya. Ya, kalau lawannya urban apa? Rural ya. In urban centers ya, di masyarakat perkotaan ya, kita anggap ini pusat kota atau masyarakat perkotaan ya. Women ya, kalau woman ya, kalau wanita satu ya dibacanya woman, tapi kalau banyak ya jamak bacanya women ya. Enjoyed ya, menikmati a wide range of expression in fashions available to them. Para wanita menikmati ekspresi yang berbeda dalam tren baju yang cocok dengan mereka. Even though shortage itu seperti kekurangan ya, atau meskipun persediaan perang ya memaksa might force memaksa wanita muda ya, young lady to wear an outfit made from the bright red uniform, memakai setelan seragam merah terang dari teman laki-laki mereka ya. Beau itu bisa berarti boyfriend ya, bisa berarti admirer gitu ya. Nah, tapi has closest in meaning to male friend ya. Kalau teman-teman ingat sebelumnya ada pertanyaan tentang beau ya. Oke, itu sinonimnya adalah male friend. Oke, itu yang di kalimat kedua. Oke, kemudian yang kalimat ketiga mulai patriot ini ya, patriot. Coba saya pengen salah satu Dian Indah Setiani. Halo Dian. Ya, coba Dian yang kalimat ketiga.
apakah terputus? Mbak Yan, denger gak Mbak Yan? Oh, sepertinya terputus ya. Oke, coba kita ganti dulu ya, nanti Dian ya. Oke, Nabila Gusni. Nabila Gusni, are you here? Are you here to read this? Okay, no response. Okay, Semberiza, coba Semberiza. Hello, Semberiza. Where are you? Where are you, girl? Oh, tidak ada suaranya ya. Dian, gimana Dian? Sudah terdengar? Sepertinya nyambung, tapi saya tidak bisa dengar suaranya Dian ya. Belum bersuara, Miss. Oh ya. Ya sudah, Dela saja coba ya, Dela. Gak apa-apa, kita latihan ya. Yang The Patriot, Miss. Iya, betul. The Patriots, however, tended to scorn fashion as frivolous in time of war. Ya, oke. Thank you Dela. Ya, The Patriots ya, patriot ya kita kalau diartikan pecinta tanah air atau para pejuang ya. However ya, meskipun begitu, tended to terbiasa ya. Tend itu bisa berarti juga cenderung ya, cenderung untuk membuat ya baju, tren baju yang aneh saat perang, frivolous ya. Oke. Cenderung membuat baju aneh saat perang. Nah, kalau yang women tadi kan dia membuat baju yang outfitnya sama dengan teman laki-lakinya. Nah, kalau patriot itu dia cenderung membuat baju sendiri tapi yang agak aneh in time of war. Ya mungkin bajunya seadanya ya, karena kan lagi perang gitu ya. Oke. Lanjut. Coba Dela tunjuk salah satu temannya untuk baca fourth sentence, kalimat keempat nih. Nelly Utami, Miss. Nelly, oke. Nelly mana Nelly? Ya, coba Nelly ya. Yang ini Nelly, in remote areas. In remote areas, patriotic groups led boycotts of British food and loomed their own woolen cloth. Oke, thank you Nelly. Ya, in remote areas. Nah, remote itu pedesaan ya. Kalau urban tadi perkotaan, kalau remote pedesaan. Oke, patriotic groups led ya. Ada yang tahu led itu verb kedua dari apa? Led? Ya, kalau ada yang tahu pemimpin bahasa Inggrisnya apa? Lead. Ya. Lead. Ya, betul. Dari kata lead, memimpin ya. Lead, led. Ya, kalau led itu berarti verb kedua karena ini kan past tense ya. Yang kita pakainya led. Led boycotts ya, memimpin boycott of British goods ya. Barang-barang dari Inggris ya. Barang-barang orang Inggris. Oke. Goods ini ya, kalau good berdiri sendiri kan artinya dia adjektif ya, jadinya adjektif, artinya bagus, baik ya. Tapi kalau ditambah s itu bukan berarti artinya bagus-bagus, bukan. Dia sudah berubah menjadi noun. Goods itu artinya barang-barang ya, barang-barang. Oke. And loom ya, loom itu memintal ya, memintal seperti memintal benang gitu ya. Their own ya,
wool ya, kain wool mereka sendiri. Oke, jadi kalau patriotic group itu memimpin boykot barang-barang dari Inggris dan lebih memilih untuk memintal kain wool mereka sendiri gitu. Oke, nah kita sambil baca sambil mempelajari vocabs ya. Oke, lanjut yang mulai paragraf kedua ini ya. Coba saya pingin dari Cowok, Miss. ya cowok ya, siapa, tunjuk salah satu. Agus, Miss. Siapa? Agus, Miss. Agus ya, Agus. Agus mana Agus? Ada Agus mesti amin. Sopo menang. Ya apa, banyak fans ya. Ya, Agus mana Agus? Hadir, Miss. Ya, coba Agus yang second paragraph nih. In selecting clothes, Ya, stylish stylish American ladies depended on fashion babies. babies. Put babies. Put Babies. doll. Coba Agus, fashion babies. Fashion babies. Ya. Food dolls illustrating the latest Paris styles. Oke. Ya. In Sudah. partition with the fashion trend of the continent remained intact into the 20th century. Oke. In that even today, New York fashion industry has not fully Escape the. Oke, ya. Thank you Agus. Agus sangat bersemangat ya. Oke. Nah, sedikit koreksi ya. Oke, di sini in selecting clothes. Oke, thank you Agus for reading this paragraph ya. Komplit sekali full paragraph ya. Ya, in selecting clothes, stylish American ladies ya depended on ya dalam memilih clothes ya, baju ya, wanita modis Amerika ya bergantung pada fashion babies ya. Fashion babies itu apa definisinya ini? Foot high dolls ya, foot high dolls atau boneka setinggi kaki ya, mengilustrasikan the latest Paris styles, yang mengilustrasikan style atau gaya terbaru dari Paris ya. Kalau setahu saya ada yang bisa bahasa Prancis, Paris itu kalau bahasa Prancis bacanya Paris ya, Paris, S-nya nggak dibaca. Bukan Paris. Ya, Paris ya. Kalau Paris itu bacanya kalau dalam bahasa Prancis Paris. Dan nanti boleh teman-teman cek coba ya. Oke. Nah, ya intinya orang perempuan-perempuan Amerika itu lebih memilih ya untuk kiblat fashion mereka itu ke Paris. Oke. This infatuation ya, pengaruh ini ya, with the fashion trends of the continent remain intact well into the 20th century. Ya. Pengaruh ini ya, pengaruh tren pakaian ini ya, mengingatkan pada abad ke-20, 20th century. Century itu abad ya. Oke. Indeed ya. Indeed itu bisa berarti sungguh-sungguh ya, nyatanya ya. Even today. Nah, ini bacanya today ya, karena kalau today itu artinya beda lagi. Oke, today New York's ya, New York's fashion industry has not fully escaped ya, tidak terlalu jauh-jauh ya dari tirani ya of French design atau desain Prancis. Oke, tirani di sini artinya bukan kalau secara government kan artinya tirani kan kekuasaan gitu ya. Nah, di sini maksudnya seperti dominasi gitu ya maksudnya. Oke. Nah, lanjut nih yang mourning garments. Oke, coba siapa tadi? Agus, coba tunjuk satu temannya Agus. Oh, kok keluar? Disconnect. Kok aku disconnect sih?
Oke, maaf tadi terputus sinyal saya. Oke, saya lanjut Mood, lagi. Miss. Iya, oh iya. Ya, maaf tadi sinyal saya sempat terputus. Oke. Tapi tadi sudah sampai pembahasan masih nyambung ya. Oke. Kita lanjut yang ke nih, morning garments ya. Coba Agus tunjuk salah satu temennya untuk baca yang morning garments. Ella, Miss. Ella. Ya. Ella mana Ella? Ayo, Miss. Ella. Ya, coba Ella baca yang ini, morning garments. Morning garments were almost impossible to obtain since black clothes had to be imported from England. Black armbands were introduced as a substitute. Substitute. Oh. Gimana mau lanjut? Boleh? Goes. Indispensable for petticoats, aprons, and ladies' headgear was also in short supply. Oke. There. Ya, oke. Ya. Thank you, Ella. Ya. Yes, sure. Ya, kita lanjut ya. Morning garments. Nah, morning garments itu pakaian ya, itu jenis pakaian yang nih, clothes worn as a symbol of grief ya, grief at the bereavement atau pemakaman ya, especially black clothes ya. Biasanya kalau orang-orang Eropa misalnya ada pemakaman kematian itu kan biasanya pakai baju khusus ya, baju khusus warna hitam itu namanya morning garments. Oke, jadi morning garments itu kalau dari arti sendiri ya, mourn itu artinya berkaitan dengan kesedihan, kedukaan ya gitu. Nah, morning garments itu artinya baju yang digunakan saat pemakaman gitu ya. Oke, were almost impossible to obtain ya. Sangat tidak mungkin untuk di obtain itu artinya diperoleh, tapi di sini artinya diproduksi ya, lebih ke diproduksi. Since ya, karena nah, since itu tidak hanya berarti sejak, tapi juga bisa berarti karena black cloth ya, atau kain warna hitam had to be imported from England ya. Oke, harus diimpor dari Inggris ya, sehingga waktu itu morning garments tidak diproduksi karena harus impor dari England, sehingga black armbands itu menjadi penggantinya, substitute. Oke, goes kasa ya. Indispensable itu tidak bisa untuk dihindari ya, atau sangat dibutuhkan untuk petticoats ya, pakaian dalam wanita. Kemudian apron ya, atau celemek ya, and ladies headgear itu seperti aksesoris kepala, was also in short supply. Nah, selain tadi ya, itu juga ada beberapa yang juga supply-nya sedikit. Oke. There was also a taste for outlandish ya. Outlandish ada juga rasa ya, atau gaya untuk outlandish aksesoris yang mencolok ya, outlandish, and fanciful detailing. Kemudian contohnya ada apa? Ada feathers in hats, ada bulu-bulu di topi, elaborate buttons ya. Elaborate di sini maksudnya adalah detail ya, rumit ya. Nah, elaborate di sini juga bisa berarti adjektif, artinya rumit atau detail. And gaudily patterned fabrics ya. Oke, these excesses ya, kelebihan ini were called macaroni. Nah, kelebihan ini disebut dengan macaroni, and immortalized, diabadikan dalam lagu Yankee Doodle. Oke, jadi itu juga digambarkan dalam sebuah lagu ya, Yankee Doodle. Oke, nah itu ya kira-kira isi dari yang paragraf ini. Sebentar ya, sedang azan, kita stop dulu.
Ya, oke. Kita lanjut ya. Nih, nomor 35. The word loom ya in line 11 is closest in meaning to. Nah, kita cari line 11. Ini 10. Berarti 11 di sini. Loom tadi artinya apa? Memintal ya. Oke, kita cocokkan di sini. Nah, ini kita memang harus tahu ya artinya ya. Oke, grow bigger, tumbuh lebih besar. Tidak ya. Woof. Nah, woof itu adalah bentuk kedua dari weave, artinya menenun ya. Mirip ya artinya ya, memintal, menenun. Nah, pick. Nah, ini pick. Pick itu artinya sama dengan selected atau memilih atau choose ya. Oke, quilted. Quilted itu melapisi dengan kapas ya. Oke, berarti kan kurang tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D adalah woof ya, menenun. Oke, sehingga jawaban nomor 35 adalah B. Oke, satu soal lagi ya. Ya, what were clothes made from in rural areas? Nah, rural area kita cari di sini kata rural. Ya, kuncinya apa ini tadi? Nah, rural area kita cari. Rural itu ada di nomor berapa? Nah, rural ternyata nggak ada, adanya remote. Nah, ini kan sinonim nih dari rural. Oke, kita lihat di sini. In remote areas, patriotic groups led boycott of British goods and loom their own woolen cloth. Artinya dia memintal sendiri ya. Oke, berarti jawabannya adalah apakah homemade wool ya. Homemade ya tadi ya karena memintal sendiri ya. Apakah diimpor dari British? No, karena bahkan mereka menolak ya, memboikot barang-barang dari Inggris. Sehingga B salah. Nah, cloth stolen from British, apakah kain yang dicuri dari Inggris? Salah juga ya. Ghost, apakah kasah? Tidak ada ya. Di sini tidak ada kata ghost ya, sehingga ghost salah. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah homemade wool ya. Dari kata apa? Dari kata loom their own woolen cloth. Nah, artinya kan berarti homemade ya itu ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira itu tips untuk reading comprehension. Nah, di sini nanti PPT-nya akan saya share di Healthy. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi ya untuk lebih jelasnya. Ada 50 soal pembahasan lengkap di situ. Nanti kalau misal ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, silakan bisa japri saya ya. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, nah mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita untuk hari ini. Nah, minggu depan agenda kita adalah pembahasan lagi ya, pembahasan soal dari TOEFL, tapi tidak ada pengerjaan seperti pretest ya. Kita langsung ke ya latihan dan pembahasan langsung. Oke, dan mungkin metodenya seperti biasa, mungkin satu soal saya tanya ke satu mahasiswa seperti itu ya. Oke, ya, don't be afraid ya to answer ya. Jangan takut untuk menjawab karena kita di sini latihan ya, sama-sama belajar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thank you very much for your participation. So, see you again ya next week. Tanggal berapa tuh? 31 Maret. Can you please switch on your camera? Oke. Nah, sudah siap. Oke, let's do the countdown. Ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, nah saya copy dulu. Slide kedua. Oke, slide kedua ada Della, ada Marian, ada Nadira, Semberiza, ada Agit. Oke, ya, let's do the countdown. 3. Tapi udah belum, Miss? Siapa? Tapi Peti di slide pertama tadi. Ya, kita take lagi. Oke, 3, 2, 1. Kamu besok kalau pet. Okay, second slide. Okay, let's do the countdown. Diana, hello Diana. 3, 2, 1. Yeah, good luck. Yeah, for your next course. And
Ya, stay healthy. Bye. Dadah. Thank you, Miss. Ya, you're welcome. Thank you, Miss. You. Matur suwun, Miss. By all means.